Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan mengenai aksi nyata modul 2.3 praktik kucing supervisi akademik. Yuk kita simak bersama-sama. Adapun tahapan kucing supervisi akademik yaitu terdiri dari tahapan pra-observasi, tahapan observasi, dan pasca observasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar? Kita baik. Silakan duduk Bu. Pada kesempatan ini saya ingin mendiskusikan mengenai persiapan supervisi yang akan saya laksanakan kepada Ibu. Untuk ingin saya tanyakan persiapannya, yang pertama apa sih tujuannya ingin dicapai pada proses pembelajaran ini? Baik Bu, nah di sini tujuan yang ingin saya capai yaitu melalui media gambar yang sudah saya siapkan, kemudian video, kemudian papan penjumlahan, kotak penjumlahan, serta kartu angka yang sudah sediakan. Di sana siswa nanti bisa melakukan penjumlahan, operasi penjumlahan dari bilangan 1 sampai dengan 20. Jadi tadi sudah tujuannya ingin dicapai di kelas dan proses pembelajarannya. Nah, dari keseluruhan proses pembelajaran itu apa sih pengembangan yang Ibu tekankan pada proses pembelajaran itu pada siswa-siswanya nanti? Aspek yang ingin dicapai yaitu yang pertama penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Ada tiga Ya. Nah, tapi tadi dijelaskan sikap. Nah, di sikap ini aspek apa saja yang di sikap ingin Ibu kembangkan? Pertama, religius, komunikatif, demokrasi, kemudian dan tanggung jawab. Oh iya. Kemudian di bagian keterampilannya Bu, di keterampilannya di kelas itu apa saja kegiatan yang ingin Ibu tekankan sehingga bisa mengembangkan keterampilannya anak-anak? Lebih ditekankan ke keterampilan berdiskusi, bukan di sana berkelompok, jadinya keaktifannya dalam berdiskusi, kemudian kejelasan kedalaman materinya, kemudian prosesnya, kemudian lalu ke hasilnya. Kemudian tadi yang ketiga itu pengetahuannya. Nah, bagaimana Ibu ingin mengembangkan pengetahuan, apa yang Ibu lakukan di pengembangan pengetahuan? Nah, itu nanti dimulai dari bagaimana mereka menjawab soal secara tertulis. Nah, Bu, pengkondisian kelas yang saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional untuk melatih kesadaran dan manajemen diri siswa. Kemudian persepsi yang sesuai dengan lingkungan belajar siswa di sekolah. Kemudian ice breaking yang bervariasi selama proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah media yang berbeda-beda Bu, sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian yang saya terapkan media itu ada video pembelajaran, ada kotak penjumlahan, kemudian ada papan penjumlahan, kemudian yang terakhir ada kartu angka dan gambar. baik. Selanjutnya, selain itu apa yang Ibu rencanakan? Pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan pada modul ajar saya Bu, ada 3. Yang pertama ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan ada diferensiasi hasil. Oh baik. Jadi semua sudah siap ya Bu ya, baik strateginya, pengembangan yang ingin Ibu kembangkan, yang Ibu tekankan nanti. Baik Bu, semoga nanti berjalan lancar. Baik, mungkin kita bisa ke kelas. Sebelum peserta didik memasuki kelas, guru mengkondisikan agar peserta didik berbaris di depan kelas secara rapi dan memilih dan menekan salah satu gambar berbagai macam emosi yang telah ditempel oleh guru di depan kelas. Kegiatan ini yaitu penerapan pembelajaran sosial emosional pada kesadaran diri dan manajemen diri.
Setelah guru memberikan salam, salah satu siswa maju ke depan untuk memimpin doa. Setelah guru memberikan persepsi dengan bertanya menu apa yang ada di kantin dan menu kesukaan mereka, guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu. Setelah menjelaskan tujuan pembelajaran, guru menyiapkan beberapa gambar, berbagai makanan, kemudian siswa maju satu persatu untuk memilih gambar kesukaan mereka dan menempel di papan tulis. Integrasikan pembelajaran sosial emosional yang berupa kesadaran diri dan manajemen diri pada kegiatan ini. Kegiatan selanjutnya yaitu siswa dan guru menghitung setiap jenis makanan yang telah ditempel di papan tulis. Guru tetap memberikan apresiasi dengan tepuk hebat. Kegiatan selanjutnya yaitu guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok berdasarkan gaya belajar, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Siswa yang memiliki gaya belajar auditori di kelompok 1 menonton video pembelajaran mengenai penjumlahan angka, sedangkan siswa pada kelompok 2 yaitu dengan gaya belajar visual dibagikan gambar berbagai benda, kemudian siswa mengamati dan mencocokkannya dengan tepat.
Dan gaya belajar siswa kinestetik akan mencari kartu angka. Mana kan 13? Ya, pintar Mbak. Lihat hasilnya. Bisa ya? Nanti bisa kalian coba yang lain. Nanti anu sendiri ya. Coba kayak yang lain ya. Kelas 3 ya. Dengarkan. Nih. Nah, nanti kalian hitung ini berapa jumlah gambar di sini. Kalian taruh steknya sejumlah ini. Ada berapa ini? Nanti steknya. Lalu ditambah ada berapa ini? Singa ada berapa tadi? 11. Berarti ditaruh steknya 11. Setelah itu kalian gabungkan isi gelas yang ini dengan ini, hitung ulang lagi, taruh di sini. Ngerti ya? Ya, baik. 2, 3, 4. Ya sudah. Sekarang yang ini. Setelah itu guru melakukan ice breaking. Lembar kerja siswa pada setiap kelompok. Siswa di kelompok 1 mendiskusikan soal cerita sederhana dan melakukan operasi hitung berdasarkan soal cerita tersebut. Siswa pada kelompok 2 dibagikan gambar yang terdiri dari berbagai benda. Siswa menghitung benda tersebut dan melakukan penjumlahan dengan bantuan papan penjumlahan tentunya. Sedangkan pada kelompok 3, siswa diminta menyusun angka dan gambar sesuai dengan kalimat operasi hitung dengan penjumlahan. Setiap kelompok mendiskusikan masing-masing LKS yang telah dibagikan. Setelah siswa berdiskusi, siswa diminta maju ke depan kelas untuk presentasi secara kelompok. Hai teman-teman. Halo. Kita dari kelompok 1. Kita mau menunjukkan hasil kerja keras kita. Ya, silakan dijelaskan.
dilaksanakan secara bersama-sama, guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya. Setelah itu, guru menutup pembelajaran dan berdoa bersama-sama yang tentunya dipimpin oleh siswa. Siswa salim dengan guru dan pulang ke rumah masing-masing. Bu Helmi, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dan saya mensupervisi Ibu Helmi. Nah, Ibu Helmi, dari proses pembelajaran yang sudah Ibu Helmi lakukan tadi, menurut Ibu Helmi apa kurangnya dari proses yang Ibu sudah laksanakan? Dari proses dari awal Ibu ya, saat pagi-pagi awal masuk kelas, menurut saya kurangnya itu di pengkondisian kelas. Seharusnya di sana anak-anak saya kondisikan secara mandiri untuk siapa yang berani memimpin temannya di depan saat berbaris. Nah, sementara saya waktu itu kemarin itu saya mengkondisikan sendiri. Harusnya anak-anak saya integrasikan langsung. Ya, berarti membiasakan siswa memimpin barisan temannya itu masa kelas ya, memimpin temannya, melatih untuk memimpin temannya sendiri. Seharusnya begitu. Baik. Nah, selain itu Bu Helmi, baik di tengah inti dari proses pembelajarannya kak waktu itu semuanya Juga pas waktu salam seharusnya saya yang di modul kan seharusnya sesuai salam seharusnya saya, tapi pas setelah mereka berdoa kan ada yang saya beri salam kepada guru. Nah di situ juga sekalian salam. Nah sebenarnya itu saya yang duluan terus anak-anak yang beri salam karena itu sudah dilengkapi karena ada anak-anak yang saat selesai berdoa saya beri salam jadinya ditutupi dengan itu sebenarnya, tapi sebenarnya saya lupa. Terus selanjutnya kesimpulan, saya menyimpulkan ke pembelajaran. Nah, di situ saya menyimpulkan sendiri. Seharusnya saya mengintegrasikan anak-anak, bertanya bagaimana anak-anak hari ini belajarnya. Terus ya intinya saya tidak mengintegrasikan anak-anak menyimpulkan pembelajaran. Itu aja sih yang saya lakukan. dalam misalnya bagaimana yang ibu lakukan seharusnya? Seharusnya anak-anak bagaimana belajar hari ini? Kita tadi sudah bahas apa? Saya masih ingat. Iya. Seharusnya begitu, tapi saya lupa karena saya mengkondisikan sendiri waktu itu menyimpulkan sendiri. Tidak apa-apa ya. Baik. Nah, menurut ibu dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan apa saja dari langkah-langkah yang sudah direncanakan yang sudah dilakukan? Yang pertama itu kondisian kelas itu yang menurut saya itu biar lebih asik, biar lebih unik. Saat itu kondisian sebelum masuk kelas yang saya tampilkan ada 4 kayak kartu salam. Di sana ada gambar orang salim, terus ada berpelukan. Nanti salah satu siswa menepuk lalu melakukan itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu yang pertama. Jadi lebih seru ketika masuk kelas. Terus yang kedua absennya Bu, absennya saya buat seperti contohnya absennya Bu Ida itu yang melatih siswa untuk datang, siapa yang datang duluan dia yang meletakkan disiplinnya, melatih disiplinnya. Kemudian setelah itu masuk ke proses persepsinya dibuat sedemikian rupa supaya dikondisikan dengan kondisi siswa dan kondisi sekolah dan materi yang diajarkan saat itu. Nah, kan saat itu materinya tentang menghitung menu makanan. Nah, ditanya apa menu yang biasanya dibeli di sekolah gitu. Nah, disesuaikan dengan kondisi sekolah ya. Terus selanjutnya persepsi, habis itu kemudian ice breakingnya
Jadi timnya dibuat lebih menarik dan bervariasi. Ada beberapa tepuk, ada beberapa nyanyian juga. Iya, Ya, seperti yang saya lihat kemarin biasa. Jadi beda-beda saya lihat ya. Terus kemudian medianya dibuat semenarik mungkin sesuai dengan gaya belajar anak. Kan dibuat 3 kelompok sesuai dengan diferensiasi itu Bu. Ada 3 kan, yang konten, yang proses sama hasil kan, disesuaikan dengan kemampuan siswa dan gaya belajar siswa juga. Nah, setelah itu apa lagi ya? Medianya sesuai model pembelajarannya Bu, menggunakan problem based learning itu ya, supaya siswa itu bisa mengenali misalnya masalah-masalah yang ada di mereka secara sederhana. Contoh kan kita kasih soal cerita sederhana, terus dengan media apa dia bisa menyelesaikannya seperti itu. Terus yang selanjutnya mengintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional juga. Contohnya misalnya mengkondisikan saat berdoa, kan biasanya sebelumnya nih saya suruh anak-anak saya suruh ketua kelas biasanya kakak saya maju ya. Nah tapi kemarin itu kita coba siapa yang mau berani maju menggantikan teman-temannya. Ada yang rebutan angkat tangan gitu, mereka ternyata di sana mereka tuh mau semuanya terlibat gitu, seperti ketua kelas memimpin doa gitu. Banyak yang angkat tangan. Ibu, Masya Allah ya, luar biasa. Ya. Kemudian bagaimana kemarin Ibu melakukan pengamatan terhadap siswanya? Pengembangan apa saja yang Ibu lakukan? Yang pertama itu pengamatan terhadap sikap mereka Bu ya. Termasuk di situ aspek religiusnya, komunikatifnya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana demokrasinya. Kan di situ ada juga berkelompok ya. Terus yang kedua kemudian pengetahuannya. Nah, itu dinilai berdasarkan penilaiannya secara tertulis. Karena kita kasih soal-soal tertulis kan. Ya, di akhirnya itu setelah kita kasih LKS kemarin, saya kasih LKS masih secara tertulis. Kemudian terakhir keterampilan ya. Keterampilan yang terakhir, keterampilan itu lebih saya tekankan ke proses diskusi mereka Bu. Ya. Jadi Ibu sudah lengkap mengembangkan ranah sikap, kemudian keterampilannya dan pengetahuannya ya. Nah Bu, jadi dari hasil refleksi yang Ibu tadi jelaskan, apa rencana tindak lanjut dari yang akan Ibu laksanakan ke depannya? Ya, untuk kedepannya mungkin saya lebih baik lagi dari yang kemarin Bu ya, karena saya tahu kekurangan-kurangan pasti ada di setiap proses pembelajaran. Dan salah satunya dalam pengkondisian kelas harusnya kita kondisikan mereka supaya mereka lebih mandiri gitu, kondisikan atau bergantian memimpin temannya di depan kelas saat kelas atau saat berdoa seperti itu. Ada lagi Bu yang ingin direncanakan tindak lanjut ke depannya? Ini juga Bu, ini berdasarkan kesimpulan tadi Bu, saat menarik kesimpulan lebih mengintegrasikan siswa, mengajak mereka maksudnya lebih interaktif antara guru dan siswa dalam mengumpulkan. Demikian aksi nyata modul 2.3 praktik kucing supervisi akademik. Salam dan bahagia, salam guru penggerak.